Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pagi yang ceria, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang segar ini, dan kita fungsikan dalam hal-hal yang bermanfaat. Yang kali ini, pagi ini kita ngaji, mudah-mudahan bentuk aktivitas yang mulia ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, lanjutan dari kitab Lu'lu' wal Marjan, kita masih membahas seputar Kitabus Shalah, kitab yang mengerucut untuk pembahasannya yaitu perihal sholat. Yang lebih spesifik lagi diberikan tema, diberikan judul oleh muallif, yaitu hadis ke-276, 277. Ini nanti ada dua tema, hadisnya masing-masing satu hadis yang ditampilkan. Untuk tema pertama 276 yaitu babu adha'is sujud wan nahyu an kaffi sya'r was-saub wa aqsir ra's fi shalah. Bab yang menjelaskan tentang anggota-anggota sujud dan larangan untuk untuk mengumpulkan atau mengikat rambut dan baju saat sholat. Hadisnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah ayyasjudah ala sab'ati a'dha'in, untuk melakukan sujud di atas 7 anggota. Wala yakuffa sya'ran wala sauban, dan tidak boleh mengumpulkan rambut dan baju. Al-jabha, yang 7 itu dari 7 anggota. Al-jabhati, dahi ya, ketika sujud ini. Wal yadaini, dan 2 tangan. Warukbataini, dan 2 lutut. Warijlaini, dan 2 kaki. Nah, ini anggota yang 7. Namun terlebih dahulu kita dalam awal hadis ini, ketika Nabi diperintah untuk sujud dengan sebanyak 7 anggota itu, beliau mengawali yaitu larangan untuk mengumpulkan rambut dan baju. Mengumpulkan di sini adalah mengikat. Jadi yang punya rambut panjang
Nah, rambut yang bisa digelung itu tidak diperkenankan saat sholat. Saat sholat ini untuk menguncitnya. Nah, nguncit itu teknis, boleh di belakang, boleh tarik ke atas, nah, boleh bergaya sambil miring, atau miring kanan, miring kiri. Nah, ini tidak boleh itu. Demikian juga baju. Baju kita apa adanya itu. Kalau memang lengan kita itu panjang, ya biarkan. Jangan dipelilit gitu. Wah, sampai ke pundi niki. Siku. Ya, kanan kiri tidak boleh. Demikian juga yang baju pendek. Baju pendek segini duwengkis pisan sampai ngene iki ketok ngono. Weding ini ya. Umpama sing metekel-metekel tangane ngono ya, sing fitness. Itu suka-suka seperti itu. Ya, bergaya. Tapi juga enggak semua pemain fitness. Tapi sukanya itu kan demikian juga celana. Nah, celana itu kalau memang ukurannya panjang ya silahkan, kalau pendek ya secukupan itu ya silahkan, tapi jangan dipelilit ini. Nah, ini yang bermasalah nanti dalam sholat. Jadi kalau rambut panjang nggak boleh dikuncit, nggak boleh dikuncit. Sudah biarkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau celana kan kelihatan mata kaki. Nah, ini sebetulnya nanti permasalahannya bahasannya sendiri untuk mata kaki. Ya, kalau sekedar kita lihat simpel hadisnya bahwa la yanturullah rajulan ayajurra thawbahu khulaya. Jadi Allah itu tidak akan melihat seseorang yang apa itu menyeretkan pakaiannya, celananya ya, menyeretkan ya. Tapi ini khuyala karena sombong. Ini sedikit perbedaan, sehingga ada yang melepas dari sifat kesombongan ya, karena setiap orang itu punya sombong, sehingga tidak perlu ya celana itu di bawah mata kaki, langsung di atas mata kaki. Tapi yang berprinsip untuk tidak sombong, maka tidak ada masalah itu. Ya, tidak ada masalah. Jadi untuk urusan ini kita bisa memahami. Ya, karena satu sisi memahaminya keras, tidak boleh sama sekali sehingga itu haram gitu. Tapi untuk ini kami nggak sepakat untuk itu. Pentingnya adalah dari ilah hadis tadi adalah tidak sombong. Ya, dia tidak bisa untuk menuduh orang itu Anda sombong, Anda tidak. Nah, sudah, kita kembali kepada niat kita ini. Nah, disinilah letak hadis itu memahaminya, dipandang dari usul fikihnya, sehingga ya, tidak ada semacam saling tuduh-menuduh untuk urusan sombong, apalagi sombong itu adalah urusan hati. Kita tidak punya kewenangan dan tidak punya kemampuan untuk mengetahui dan melisik hati ini, disombong ini, ini orang ini tidak baik. Nah, kita punya kekuatan untuk itu. Kekuatan baiknya. Oke. Baik. Untuk mengumpulkan rambut, tadi gelung ya, nguncit. Demikian juga baju. Baju itu juga celana. Nek kapani celana yang jene ngepir, sarungnya ngepir, wonten sarung ngepir. Kalau zaman dulu itu kan sarung yang punya satu aja, nggak pernah disetrika, akhirnya kalau sekarang itu kan sarung insya Allah hari raya ada orang bagi-bagi, sehingga sarungnya bagus-bagus, tidak sampai ngepir sudah ganti baju, ganti sarung. Itu kalau dulu ya. Maksud kami tampilkan ini supaya nggak terkesan bahwa itu masuk daripada melipat.
Ya, karena saking gak disetrikoi akhirnya bobol. Ngepil. Nah itu oke. Untuk hal ini Rasul menyampaikan yang seperti ini sifatnya larangan. Dan itu dicontoh oleh para sahabat. Makanya Kureb itu maulanya Ibnu Abbas. Itu menceritakan bahwa Ibnu Abbas itu pernah ya melihat Abdullah ibn al-Haris. Abdullah ibn al-Haris itu rambutnya panjang. Saat sholat beliau menguncit, ya menguncit rambut panjang itu di belakang. Jadi umpama pakai peci ngono, ketok ngincir belakangnya, atau nggak pakai peci, belakangnya kuncitan. Ibnu Abbas tahu Abdullah bin Haris sholat. Langsung dilepas oleh Ibnu Abbas, diprotol. Umumnya karetan itu karet itu dilepas, umumnya dibelut gitu, belutnya dilepas. Maka ketika selesai sholat, apa dikatakan oleh Abdullah bin Haris, malah kawarasi, wahai Ibnu Abbas, apa yang kau lakukan untuk rambutku ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, ini sami itu Rasulullah SAW yaqul, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW menyampaikan, innama masalu hada, sesungguhnya perumpamaan ini, orang yang menguncit rambutnya itu masalul ladzi yusalli wa huwa maktufun. Seperti orang yang sholat letak tangannya yang semestinya sedekap itu justru ditaruh di belakang. Kira-kira pantas enggak? Sholat Allahu Akbar sampai begini, ini istirahat upacara. Nah, atau pengawas ini. Ini nggak pantas itu. Nah, itu perumpamaannya yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan itu dapat dari Rasulullah. Kemudian juga Ibnu Mas'ud gitu loh. Ibnu Mas'ud memberikan hikmah sampai beliau mengatakan, idza shallaita fala ta'fis sya'rak. Jika engkau sholat, jangan engkau menguncit, nah ini rambut kepalamu, yasjudu maka, karena rambut itu ikut sujud bersamamu. Rambut itu ikut sujud bersamamu, walaka bikulli sya'ratin ajrun, dan setiap rambut itu engkau mendapatkan pahala. Jadi rambutnya panjang, tidak ada larangan rambutnya panjang. Rasulullah rambutnya sampai sepundak itu, tapi yang rapi. Ojo rambut panjang pakai keruwel gitu, ngempel gak tahu, keramasi, disisir macet gini. Sisir gak jalan, langsung ngantil, macet di stasiun itu. Wah, jangan, gila. Lain dengan bapak-bapak gembel itu yang di pinggir sampah, itu kan orangnya tidak sehat. Lain lagi, tidak diurus. Orang sehat rambutnya kempel. Kenapa nggak pernah mandi? Kenapa nggak pernah keramas itu loh? Padahal Rasul rambutnya panjang rapi gitu, disisir itu sisirnya ikut gitu. Loh ini. Nah, jadi untuk rambut panjang sudah lepaskan. Lepaskan, ikut sujud, rambutnya yo ngelembrek gitu, tidak apa-apa, dan itu terhitung pahala. Nah, ini. Saya gimana, Ustaz? Barangkali malah kayak mengurangi pahala kalau batalkan ketika sujud, makanya pakai kopiah itu ditulis dulu waktu masih ngaji-ngaji dulu. Jadi gini, untuk bahasan itu. Rasulullah ketika sholat saat panas itu kan tidak kuat untuk sujud di tanah itu, karena terus terang masjid Rasulullah itu kotak gitu, Masjid Nabawi kotak ya, kemudian pintu kanan, pintu kiri, pintu belakang untuk perempuan. Lah nggak ada atapnya, nggak ada atap langsung sampai tembus depan belakang itu, jadi atapnya itu hanya beberapa sop gitu. Itu pelepah kurma atasnya. Kemudian tengah bolong belakang.
Ya, itu ada atap pelepah kurma. Dan ini nggak ada karpetnya seperti ini, nggak ada tikar. Nah, gitu. Ya, jadi batu-bata disusun itu. Lah kalau sujud waktu panas, bayangkan, ya daerah Arab, daerah Madinah, itu kalau waktu panas tidak kuat itu untuk sujud itu, sehingga sampai-sampai ada yang sampai bajunya itu ditaruh depannya, kemudian tangannya ditaruh di bawah baju tadi, atau sorbannya dilepas, pecinya dilepas, langsung tuh kena. Loh, ini kan sudah mengena kepada tempat sujud. Ini tidak ada masalah. Nah, gitu. Jadi umpama rambut dan mungkin tidak ingin terganggu ya disilak nih. Tapi kalau ngelembre, tidak apa-apa gitu. Tapi ini madhab gitu loh, madhab. Untuk madhab Imam Syafi'i, jidat. Apa jidat ini? Dai kalau menempel sebagian sudah cukup itu loh. Tidak harus semuanya dan sah sholatnya menurut madhab Imam Syafi'i. Menurut madhab yang lain, ya menurut madhab yang lain sudah ketika kita itu sujud nempel. Nah, seandainya ada rambut tidak ada masalah. Karena dicontohkan Rasul tadi saking nggak kuatnya panas sampai ditempelkan kain di situ. Kain di situ. Pecinya dilepas, surbannya dilepas, bajunya untuk lemek agar tidak kepanasan. Nah, jadi tidak ada masalah. Sebetulnya itu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Untuk peci ya fungsinya ya untuk kita pakai peci. Seandainya nggak pakai ya nggak apa-apa gitu loh. Cuma ada hadis yang tidak jelas. Ini riwayat siapa, rawinya siapa. Rasul itu sesekali pakai peci, kolansuah itu peci. Kalau kubba'a itu adalah sorban. Ya. Rasul sesekali pakai peci, sesekali tidak. Hadis tidak ada riwayatnya. Kalau sudah seperti ini, maka tidak bisa kita pakai. Sehingga apa yang harus kita laksanakan? Monggo. Peci boleh, tidak pakai peci boleh. Nah, lingkungan ini pun juga bisa menjawab. Kalau sholat jadi imam, ya, imam, khotib, dan khotib kemudian nggak pakai peci, kira-kira pantas napa orang? Nah, itu lingkungan yang menjawab. Nah, kalau kebiasaannya itu pakai peci, kemudian nggak pakai peci, loh kok nggak pakai peci? Lah ini lingkungan atau adat ya, yang menjawab. Kalau adatnya seperti itu, monggo. Karena ini juga masuk kategori kenyamanan dan akhlak yang timbul dari manusia. Al-adah muhakamah. Adat itu dijadikan hukum. Tapi tidak sampai hukum ini melanggar syariat. Hukum ini apa? Sepantasnya dan orang itu terasa tak terusik ketika adab itu dilakukan. Yang jelas tidak bertentangan dengan syariat. Modelnya terserah. Indonesia itu rata-rata pakai peci hitam kayak gini. Nah, makanya kalau di Arab Saudi, di Madinah, orang haji dan umroh, kalau pakai gini, Indonesia. Nah, ya pakai yang benar Indonesia. Nah, kemudian pingin tuker, karena jejaknya dulu Bapak Presiden Soekarno pakai peci gini. Nah ini kalau tuker dapat gini, bangga orang Eropa, orang ya non Indonesia itu pakai peci ini bangga itu. Karena tidak ada di negara lain kecuali Indonesia. Produksi Gresik. Macem-macem. Merek Indonesia macam-macam, banyak merek. Ya, Awing paling saing ya.
sing paling larang, berudune halus, sing kasar ono. Sudah macam-macam. Nah, oke. Itu untuk peci ya, terserah. Nah, cuma pakai peci yang pantas, jangan pakai peci gini. Yo, ya enggak apa-apa gitu loh. Cuma pantas gitu ya apa. Oke. Nah, jelas ya. Untuk ini. Kemudian bagaimana mensikapi yang lipetan baju, kemudian yang rambut tadi? Ya, ternyata di dalam ya pendapat para ulama, mayoritas ulama itu hukumnya tidak sampai haram, tapi makruh. Makruh. Melipet baju, dilengkes sampai wah. Kemudian juga tadi rambutnya dikuncit. Nah, itu dalam sholat loh ya, dalam sholat itu hukumnya para ulama makruh. Tapi menurut Imam Hasan Al-Basri, orang yang sholat rambutnya dikuncit, bajunya dilipet, harus mengulangi sholatnya. Menurut Imam Hasan Al-Basri. Tapi sepakat ulama yang lain menghukumi sebatas makruh. Nah, ini sehingga untuk walaupun makruh hadis Rasulullah seperti ini, ya kita jangan coba-coba makruh aja, tak cobai. Kalau sholat atau sebelum sholat baju sudah dilekit atau waktu sholat melekit baju. Nah, ini larangannya waktu sholat. Maksudnya gini, kalau sebelum sholat, ya baju sudah dilepit, sebelumnya dilepas. Dipakai sholat. Ini yang kena hukum ini. Nah, jadi seumpama menjelang sholat dilepit, boleh nggak kena kan ya? Atau sebelum sholat itu sudah lepitan, langsung melaksanakan sholat, lupa gitu loh. Nah, kena hukum. Nah, ini kena hukumnya waktu sholat saja. Yang sebelumnya tidak apa-apa. Sebelumnya tidak apa-apa. Rambut kuncit. Oh lain. Kalau perempuan ini bahasanya untuk laki-laki. Nah, okay. Untuk laki-laki, untuk perempuan tidak ada masalah. Nah, karena contohnya, okay. Sebelum sholat, salah satu contoh, ya. itu kan panjang. Kalau kita wudhu, memang kita lempit. Ya. Begitu kita lempit, terus langsung sholat maksudnya. Tidak masalah. Ya? Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Kena makruhnya tadi. Berarti setelah wudhu kita harus mengembalikan lagi. Nah, seandainya wudhu kemudian setelah wudhu belum sholat, tidak apa-apa mas ya. Intinya di sini adalah saat sholat, mulai takbir sampai salam. Jadi habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya tidak apa-apa gitu. Nah, ini saat sholat. Ya. Di luar sholat tidak ada masalah untuk ini. Pripun? Nah, okay. Oke, lanjut. Rasul diperintah saat sujud itu 7 anggota, nempel semuanya. Apa itu 7? 1 dahi. Nah, dahi ini. Lah dahi ini Rasul mengisyarah juga hidung. Jadi dahi hidung jadi 1. Hitungannya 1. Kemudian wal yadaini 2 tangan. Ya, wal yadaini 2 tangan. Berapa? 3 ya. Warukbataini dan 2 lutut. Warrijlaini 2 kaki. Ya, 7. Dahi hidung jadi 1. 2 tangan, 3 ya. 2 lutut, 5, 2 kaki, 7.
Itu hitungan 7. Saat sujud itu yang ditempelkan. Adapun letak tempelannya ini adalah di bahasa sholat itu masjid, tempat sujud. Jadi anggota sujud itu ada 3. Yang paling mulia dan paling pengakuan kerendahannya itu adalah memang waktu sujud itu. Dahi mulia di hadapan manusia. Wajah nilainya istimewa. Tapi ketika sholat, wajah ditundukkan betul-betul pengakuan akan kerendahannya seorang hamba itu, mengagungkan dan meninggikan Allah sebagai zat pencipta. Ini luar biasa seorang hamba yang mau melaksanakan sholat. Itu 7 anggota ini tempel. Hidungnya wajib kena, tidak boleh diluk ini. Hidungnya tidak kena, kecuali sakit. Nah, ini habis ketatap pintu, keleceran, isolasi. Apa niku? Nah, sujud, wah ini sakit ini. Nah, ditempelkan jidatnya toh, tidak apa-apa. Tangan pun juga demikian. Nah, tangan ini kuf. Ya, tidak seperti ini sujudnya. Lah bagaimana sujud-sujud itu? Ya, Rasul mengatakan, ya, ini satu hadis yang ini nanti banyak hadis yang perlu kita kaji dan kita sampaikan. Ada Nabi SAW. Ini hadis sahih riwayat Imam Hakim, juga Imam Muslim sesuai sarahnya dan setuju oleh Imam Az-Zahabi. Rasul mengatakan yang dibawa oleh Wa'il bin Hujr, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada dhamma asabi'ahu. Rasul itu ketika sujud merapatkan jari-jarinya. Jari-jari. Enggak boleh gini. Enggak boleh pegang. Rapat jari-jarinya. Rapat. Dhamma itu rapat. Walaupun dhamma itu artinya begini, tapi nggak boleh, dalam hadis nggak boleh mengepal. Nah, memang dhamma itu seperti harokat itu, ada harokat fathah, kasroh, dhamma. Dhamma itu apa yuk? Belum keringetan. Nah, tapi nggak dimaknai seperti itu. Dhamma bermakna merapat. Di hadis yang lain, i'tadilu fi sujud. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Luruskan engkau ketika saat sujud. Wala yabsutu ahadukum dira'aihi. Nah ini, kalau tadi tangan yang cukup telapaknya saja, wala yabsutu ahadukum dira'aini, dan janganlah kalian merebahkan lengan kalian, lengan ini. Ya, merebahkan lengan kalian imbasatul qalb, sebagaimana merebahnya anjing. Beripun ayo. Nempel. Jadi sholat sujud di tangannya ditempel semua. Ini tidak boleh. Seperti anjing. Anjing kan ngoten kan ya? Langsung gitu. Nah, kita sholat. Jadi betul-betul ini diangkat. Ya. Dijelaskan hadis yang lain, jari-jari merapat tadi ada tambahan gini. Faqattu Rasulullah SAW wa kana ma'i ala firashihi. Setelah tangan dijelaskan juga kakinya. Saya, kata Aisyah, kehilangan Rasul SAW, padahal sebelumnya itu tidur bersamaku di tempat tidurku. Rasul malam-malam kemana gitu, dicari oleh Aisyah. Gelap waktu itu karena nggak ada lampunya. Fawajatu sajidan, diraba-raba oleh Aisyah. Ternyata Rasul dalam keadaan sujud. Rason akibaihi. Nah, rason akibaihi. Ternyata 2 tumit yang merapat. Tumit. Belakangnya kan ya. Kakinya itu merapat. Mustaqbila bi atrofi asabihil kiblah. Menghadapkan ujung-ujung jari kaki itu semuanya menghadap kiblat. Kemudian
Fasami'tuhu yaqul, lalu aku, kata Aisyah, mendengar Rasul itu berdoa, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi afwika min uqubatik wa bika min usni alaik la uballighu kullah ma fik. Doa sujud macam-macam. Ya, pakai doa ini juga boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Boleh untuk itu. Sudah ditata rapi. Nah, jadi begitu untuk tata cara sujud. Jari-jarinya gimana? Rapat. Ininya dibuka. Ya, dibuka, kemudian tidak boleh direbahkan, diletakkan kaki tangannya ini. Nah, ini untuk sujud, dua tangan, dua siku, apa itu? Lutut, ya, tidak boleh ditelonjorkan, lututnya sampai pahanya kena. Nah ini latihan apa itu? Nah kemudian dua kakinya, ya, dua kakinya tadi, jari-jarinya semuanya menghadap ke arah kiblat. Nah ini hadis pertama 276 perihal tentang anggota sujud itu sebanyak 7, dan ada 2 tadi yang dilarang namun hukumnya setingkat makruh. Yang kedua, hadis 277, babu ma yujma'u sifatus shalah wa ma yuftatahu bihi wa yuhtamu bihi. Bab yang menjelaskan perkara menggabungkan sifat salat, permulaan dan pengakhiran. Nah, ini judulnya ini apa itu, unik judulnya itu, ya temanya. Cuma yang ditampilkan cuma satu. Apa yang ditampilkan? Hadisu Abdullah bin Malik bin Bukhaina anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi. Rasul itu ketika salat merenggangkan dua tangannya. Nah, ini maksudnya sujud gitu loh. Karena kaitannya hadis di atas tadi, perihal sujud merenggangkan dua tangannya. Merenggangkan hatta yabduwa bayadu ibtaihi, sehingga nampak ketiaknya putih. Jadi merenggangkan di sini juga nggak sampai seperti ini gitu. Ya, seperti ini karena untuk kelurusan dan kesiapan juga kesemangatan Rasul. Kalau seperti ini pun juga mengganggu dalam sholat jamaah, dan ini pun juga lain urusannya. Kemudian yang sedengan gini pun juga sudah cukup, karena itulah sujud yang ketika ketiaknya kelihatan. Nah, seandainya dilihat, lah ketiaknya kelihatan, berarti baju Rasul seperti apa? You can. Ininya lebar itu loh, ya lengannya lebar, karena cukup diikatkan, nah, itu sehingga ininya lebar kemudian kelihatan. Ketiak Rasul SAW saat sujud itu betul-betul nampak. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam praktek sujud justru hadis ini, kenapa sih Rasul itu memekarkan kedua tangannya? Ini menunjukkan kesemangatan. Rasul kalau tidak ada perasaan sedih, tidak ada perasaan malas, harus semangat sholat itu. Merenggangkan menunjukkan kesiagaan gitu. Ya. Tidak ngelembrek. Kalau sholat Allahu Akbar, ya apa? Ini sifatnya sifat malas. Kemudian apalagi sholat tadi sujud direbahkan semuanya. Ini kayak kita itu bersandar kepada sesuatu yang fisik kita tidak semangat sama sekali. Terus bagaimana kesemangatan sholat itu hilang? Tidak siaga, tidak semangat seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Setidaknya kita itu doa gitu. Dalam kehidupan kita itu kita butuhnya itu semangat sholat, kemudian yang lain pun juga butuh semangat.
Makanya dalam salah satu hadis riwayat Abu Dawud, nah ini Rasul pernah mengajari Abu Umamah, nah, sahabat beliau, diajari satu doa yang isinya 7 itu. Yang berapa itu? Isinya 8. Kita perhatikan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan. Ini diajarkan kepada Abu Umamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan. Napa galau itu? Sumpah gitu, sedih. Perasaannya itu enggak semangat gitu. Wong sedih ku ya apa kira-kira? Nah, begitu, enggak semangat gitu. Diminta, diajar Rasulullah SAW doa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Loh ini, wal kasal itu malas. Salat enggak semangat. Loh, sujud dilembreni. Ini enggak semangat gitu. Ya, lemah fisiknya, tak kuat, kemudian melihat orang lain takut, belajar pun juga sedih gitu. Nah, ini siapapun orangnya pernah gitu mengalami seperti itu. Makanya doa ini penting gitu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, enggak tanggung jawab. Diamanati lari. Oh, dibawai uang habis, dibawai titipan bilek. Wal bukhl dan bakhil. Oh, duit samono kayak gak tahu kaleng lewat telepon. Tahu kaleng lewat liwat. Dipilih no duit si cilik-cilik. 1.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Dipilih si piro? Paling cilik. Pono belum, woi ku koyo yo ngelpono. Loh, iki bakhil. Jangan sampai kita punya sifat seperti itu. Yang tadi sudah berapa tadi? 6 ya. Tambah lagi wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang. Wa qahri rijal dan apa niku? Kesewenang-wenangan manusia. Ini Abu Umamah langsung baca, sembuh semuanya, utangi terbayar, sedih ini hilang, semangat luar biasa. Tuh, hutang, monggo, mboten napa-napa. Sing penting ojo sampai bulet. Hadis hutang itu Bapak Ibu, yang ancaman hutang itu sekitar ada 10 hadis. 10 hadis masalah utang-utang sing gak niat bayar itu ancamannya nanti di akhirat. Makanya ayo hidup ini nek wis cukup ditawari utang ojo gelem. Utang bunga sedikit, wah ambil aja. Padahal sudah punya, ndak usah coba-coba. Kalau memang itu hutang ada yang dibuat untuk bayar silakan. Ojo kendel-kendelan utang sing gawe bayar gak ono. Iki garek terjerit. Oh. Atau hutang gak niat bayar. Wae bayar kupu. Ditagih wong sing utang. Anak itakoni. Nak kene ono wong nagih. Waran bapak guru teko. Wis biasa ngono iku ndinti ngono. Wis salah. Warana bapak guru teko. Ben dawa nagih meneh. Warana bapak lunga. Sandale lho pating. Ngene emper sandale ono, merasa dibohongi. Ini anaknya sudah diajari oleh orang tuanya. Biasanya gitu. Wong nek utang kan sing gawe bayar, bejo. Di antaranya sebab hutang yang tidak terbayar nanti menjadi pembohong. Itu sekitar hadisnya akan berbicara seperti itu. Pun balik maneh. Ya, itu selingan. Nah ini menunjukkan kesemangatan. Doa itu yang diajarkan Rasulullah. Langsung Abu Umamah waras wis.
semangat luar biasa, utang wis bayar kabeh. Gara-gara doa itu. Lho tekan ndi Allah memberikan rezeki. Maka di dalam hati seorang yang berhutang kemudian dia itu ada niatan untuk membayar, Allah akan bantu dan menolongnya. Kalau tidak ada niatan, tambah disumpahkan oleh Allah, disempitkan oleh Allah. Silakan hutang, tidak apa-apa, tolong menolong. Sing ngutangi pahala gede. Hutang 1 hari pahalanya 1 hari, hutang seminggu pahalanya seminggu, hutang setahun bayarannya pahalanya setahun. Luar biasa ini. Yang menghutangi pahalanya bukan ditulis langsung sak paket, setiap hari ditulis oleh malaikat. Oh, niki bahasan hutang. Cuma doa tadi loh. Isinya itu 8, di antaranya hutang. Abu Mama terose matur Nabi atas doa yang jenengan ajarkan sembuh Nabi. Saya sudah tidak takut lagi. Rasa sedih itu dialami oleh siapapun. Makanya insya Allah nanti kami jam 9 mudah-mudahan doa ini nanti kami ajarkan. Ada anak sekolah ya itu nggak semangat, kemudian izin pulang, lalu perasaannya apa? Ada perasaan takut, sedih, nggak bisa belajar gitu, sudah belajar takut gitu. Insya Allah ini nanti doa yang kami sampaikan mudah-mudahan sembuh gitu. Yes, kita mudah-mudahan semuanya seandainya punya hutang, ada niatan baik, Allah akan memudahkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya itu. Ada yang sampaikan? Duduk pada tahiyat awal dan akhir. Ya. Yang lain, itu enggak biasa. Ya. Jadi tahiyat akhir itu, tahiyat awal itu namanya iftirash. Tahiyat akhir itu iftiraq atau tawarruk. Ya, iftirash tidak memasukkan kaki kiri ke kaki kanan. Jadi didudui kaki kiri. Tapi kalau iftiraq, ya kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan dan duduk di bumi, di lantai. Niku tahiyat akhir dan sembarang tahiyat akhir gitu loh. Duduknya tahiyat akhir 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Itu kena semua. Duduk iftiraq. Ngoten bae. Pripun? Sebetulnya itu harus iftiraq. Karena Nabi sendiri pernah sholat 2 rakaat, duduknya memasukkan kaki kiri ke kaki kanan. Orang-orang kan pilih untuk 2 rakaat iftiraq, justru tidak. Nah, itu ada hadis tersendiri. Iftiraq. Nah, sholat itu Nabi mengatakan fi raqatil akhir, bahasanya itu di tahiyat akhir itu duduknya iftiraq. Lah tahiyat akhir ya memang hadis itu menjelaskan tentang sholat 4 rakaat. Kemudian tahiyat akhirnya iftiraq. Tapi yang terpenting kan tahiyat akhir itu. Lah orang pilih hanya 2 rakaat. Padahal sholat itu ada yang cukup 1 rakaat. Witir. Kalau nggak cukup waktunya 1 rakaat. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Oh, semuanya iftiraq ketika tahiyat akhir. Cekap? Ya. Baik, demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.